Aku dulu mendukungmu sampai kamu sukses, Mas. Tapi mengapa di saat kamu sukses, kamu menghinaku seperti ini? Aku sakit hati, Mas. Akan aku jatuhkan kembali karirmu agar kamu jadi orang susah seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Indri bercerita dari lubuk hatinya. Dulu ia berkorban demi mimpi suaminya, Kevin. Bekerja ekstra, meminjamkan tabungan, menjadi pendengar setia saat Kevin bergulat dengan rencana dan kegagalan. Kevin pun akhirnya sukses. Jabatan, pengakuan, dan gaya hidup baru. Namun seiring puncak itu datang, Indri tak lagi mendapat tempat yang sama di hatinya. Kevin mulai merendahkan Indri di hadapan teman-teman, mengecilkan kontribusinya, dan menyinggung harga dirinya di depan keluarga. Luka demi luka menumpuk sampai Indri merasa hancur. Dalam sinopsis ini, Indri menghadapi persimpangan antara membiarkan kehinaan terus berlangsung atau bangkit memperjuangkan harga diri dan keadilan. Alih-alih memilih jalan kekerasan, Indri merencanakan pembalikan yang penuh kecerdasan. Ia membuka lembaran baru dengan membangun jaringan dukungan, membongkar kebohongan kecil yang melindungi citra Kevin, dan menggunakan bukti, kata-kata, foto, rekaman, sebagai alat untuk memperlihatkan kebenaran. Konflik memuncak saat publik mulai melihat dua wajah Kevin, suami yang dulu dia kenal dan pria yang kini meremehkan istrinya. Seiring Kevin kehilangan reputasi yang dia bangun di atas pengkhianatan kecil, Indri menemukan kembali kekuatan, martabat, dan jalan hidupnya sendiri. Akhir cerita memberi penekanan pada pesan kuat, dukungan tanpa penghargaan bisa melukai, dan bangkitnya seorang wanita bukan sekadar soal balas dendam, melainkan tentang menuntut penghormatan, menegakkan kebenaran, dan membebaskan diri dari bayang-bayang orang lain. Kisah ini disajikan sebagai pengakuan jujur seorang istri yang terluka, suara hati Indri, yang mengajak penonton merenung tentang batas kesetiaan, harga diri, dan konsekuensi kesuksesan yang tak disertai empati. Aku Indri. Suamiku Kevin pernah kudukung dari nol, tapi kini dia menghina aku. Ini suara hati seorang istri, kisah nyata tentang dukungan, pengkhianatan, dan bagaimana aku bangkit kembali. Jika kamu tersentuh atau pernah mengalami hal serupa, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, ceritakan pengalamanmu atau pendapatmu, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita nyata lain dari aku, Indri. Terima kasih sudah menonton. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Indri Permatasari, perempuan sederhana yang lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku, Pak Surya, adalah seorang guru SD yang sangat disiplin dan rendah hati. Ibuku, Bu Rini, membuka warung makan kecil di depan rumah. Warung sederhana tapi selalu ramai pembeli karena masakan ibu terkenal enak dan murah. Sejak kecil, aku sudah diajarkan arti kerja keras dan kejujuran oleh orang tuaku. Aku tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya, tapi hangat dan penuh kasih. Kami tidak pernah kekurangan cinta, walaupun uang sering kali pas-pasan. Saat teman-temanku pergi ke sekolah dengan sepatu baru, aku masih memakai sepatu bekas kakak sepupuku. Tapi aku tak pernah malu, karena ayah selalu bilang, yang penting bukan apa yang kamu pakai, tapi bagaimana kamu berjalan menuju masa depanmu.
Kata-kata itu selalu kuingat sampai sekarang. Masa sekolah, gadis kutu buku yang tak pernah menyerah. Aku termasuk anak yang rajin dan suka belajar. Sejak SD hingga SMA, aku selalu masuk 3 besar di sekolah. Bukan karena aku jenius, tapi karena aku tahu, hanya pendidikan yang bisa mengubah nasibku dan keluargaku. Setiap malam, aku belajar sambil membantu ibu membungkus nasi bungkus untuk dijual keesokan paginya. Kadang aku baru tidur lewat tengah malam, tapi aku tidak pernah mengeluh. Di SMA, aku mengambil jurusan IPS. Aku suka pelajaran ekonomi, karena aku ingin tahu bagaimana caranya mengelola uang agar bisa membantu ibu dan adik-adikku nanti. Guru-guruku sering memuji ketekunanku, bahkan pernah menyarankan aku melanjutkan kuliah di universitas negeri. Tapi aku tahu, biaya kuliah bukan hal yang mudah untuk keluarga kami. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku memilih bekerja dulu sambil menabung. Waktu itu, aku diterima sebagai kasir di minimarket di pusat kota. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu ibu dan menyekolahkan adikku yang paling kecil. Masa awal dewasa, mandiri di kota asing. Usiaku saat itu 20 tahun. Aku memutuskan merantau ke Yogyakarta karena ada tawaran kerja yang lebih baik di sebuah perusahaan percetakan. Di sana, aku bekerja sebagai administrasi keuangan. Pekerjaan itu tidak mudah. Aku harus berurusan dengan laporan keuangan, faktur, dan data pelanggan setiap hari. Tapi aku menikmatinya, karena setiap kali menerima gaji, aku bisa mengirim sebagian ke rumah. Aku tinggal di kos kecil berukuran 3x3 meter. Di situ hanya ada kasur tipis, meja belajar, dan kipas angin tua. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Aku belajar hidup mandiri, memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri, bahkan memperbaiki saklar yang rusak dengan tangan sendiri. Hidupku sederhana, tapi tenang dan jujur. Di sela-sela kesibukan kerja, aku juga kuliah malam di universitas swasta, mengambil jurusan manajemen. Aku tahu, ijazah itu penting jika ingin masa depan yang lebih baik. Aku membagi waktuku antara bekerja dari pagi sampai sore, lalu kuliah malam hari sampai jam 9. Pulang ke kos, aku belajar, dan kadang baru tidur lewat tengah malam. Capek, tentu. Tapi aku bahagia karena aku sedang membangun sesuatu untuk masa depanku. Kehidupan sosial dan keluarga, bahagia dengan hal sederhana. Walaupun hidup pas-pasan, aku masih menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kos di akhir pekan. Kami biasa makan mie instan bersama sambil menonton film di laptop butut. Kadang aku tertawa sampai menangis karena lelucon sederhana mereka. Aku jarang bergaul dengan banyak pria, karena aku lebih fokus pada karir dan kuliahku. Bagiku, cinta bisa menunggu, tapi kesempatan memperbaiki nasib tidak bisa datang 2 kali. Setiap bulan aku pulang ke kampung, menjenguk ayah dan ibu. Ibu selalu menyiapkan sambal terasi kesukaanku, dan ayah selalu menanyakan nilai kuliahku. Aku merasa bangga bisa membuat mereka tersenyum, walau hanya dengan membawa sedikit oleh-oleh dari kota. Cita-cita dan harapan. Sebelum mengenal Kevin, hidupku lurus dan penuh semangat. Aku bercita-cita suatu hari bisa membuka usaha percetakan sendiri, agar bisa mempekerjakan orang-orang dari kampungku yang kesulitan mencari kerja. Aku ingin membuat ayah dan ibu bangga, membelikan mereka rumah yang lebih layak, dan membantu adik-adikku kuliah. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Seseorang yang datang dengan senyum hangat dan janji-janji indah. Seseorang bernama Kevin. Aku tidak tahu bahwa dari pertemuan itu, hidupku akan berubah. Dari perempuan sederhana yang penuh harapan menjadi istri yang terluka dan disakiti oleh orang yang paling aku percayai. Hari itu adalah hari Senin yang panas di kota Yogyakarta. Aku sedang duduk di depan komputer kantor, menatap layar dengan mata yang mulai lelah.
Aku baru saja menyelesaikan laporan keuangan bulanan dan sedang menunggu tanda tangan manajer. Tiba-tiba pintu kantor terbuka, dan seorang pria muda berpenampilan rapi masuk sambil membawa map coklat dan mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam, seolah tahu apa yang ia lakukan. Semua mata di ruangan langsung tertuju padanya, termasuk aku. Itulah pertama kalinya aku melihat Kevin. Kevin adalah karyawan baru di bagian pemasaran, diperbantukan di kantor cabang kami selama beberapa bulan. Dari kesan pertama, dia terlihat berbeda dengan laki-laki lain di kantor. Cara bicaranya sopan, tapi tegas. Setiap kali dia tersenyum, ada ketulusan yang membuat orang lain merasa nyaman. Aku yang biasanya pendiam tiba-tiba merasa jantungku berdebar aneh saat dia menyapaku pertama kali. "Kamu Indria? Bagian administrasi keuangan?" "Aku Kevin, anak baru di marketing." Suaranya lembut, nadanya bersahabat. Aku mengangguk gugup sambil menjawab pelan. "Iya, aku Indri. Selamat bergabung ya." Sejak hari itu, entah kenapa, kehadiran Kevin menjadi warna baru di rutinitas kantorku yang biasanya membosankan. Beberapa hari setelahnya, kami sering berinteraksi karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan dataku. Kevin sering datang ke mejaku untuk meminta laporan biaya promosi atau pengeluaran kantor. Awalnya semua murni profesional, tapi semakin lama, percakapan kami makin sering diselingi tawa kecil dan obrolan ringan. Dia suka bercerita tentang hobinya memotret pemandangan, dan aku suka mendengarkan. Kadang kami makan siang bersama di warung dekat kantor, sekadar berbagi lauk atau berbincang soal mimpi masing-masing. Dari sana aku tahu bahwa Kevin juga bukan dari keluarga kaya. Dia bercerita tentang perjuangannya kuliah sambil kerja, tentang ibunya yang sakit-sakitan, dan tentang cita-citanya ingin sukses agar bisa membahagiakan orang tua. Mendengar ceritanya, aku merasa dekat, karena kisah hidup kami mirip, sama-sama berjuang dari bawah tanpa bantuan siapapun. Hubungan kami semakin akrab. Kevin sering menjemputku setelah jam kuliah malam dan mengantarku pulang ke kos. Awalnya aku menolak karena tak ingin menimbulkan gosip, tapi dia selalu berkata, "Aku cuma pengen pastiin kamu sampai kos dengan selamat, Indri. Kamu kerja seharian, kuliah malam. Aku kagum sama kamu." Kalimat sederhana itu entah kenapa membuatku merasa dihargai. Sejak saat itu, kehadirannya menjadi sesuatu yang kutunggu. Tiap pagi, aku semangat ke kantor karena tahu akan bertemu dengannya. Tiap malam, aku tersenyum membaca pesan singkatnya, menanyakan apakah aku sudah makan atau butuh ditemani belajar. Suatu sore setelah lembur, Kevin mengajakku duduk di taman kecil dekat kantor. Angin sore berhembus lembut, dan matahari perlahan turun di balik gedung-gedung. Ia menatapku lama lalu berkata dengan nada serius, "Indri, aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu orang yang berbeda. Kamu nggak cuma kerja keras, tapi juga tulus. Aku merasa tenang kalau ada kamu." Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi tatapannya begitu dalam hingga membuatku tak mampu berpaling. Akhirnya aku hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku juga senang bisa kenal kamu, Kevin." Itulah awal dari sesuatu yang tak pernah aku sangka akan mengubah hidupku. Hari demi hari kami semakin dekat. Kevin mulai sering datang ke kos membawakan makanan, kadang hanya untuk memastikan aku tidak melewatkan makan malam. Di saat hujan, dia datang membawa payung dan menjemputku pulang kuliah. Dia begitu perhatian, hingga tanpa kusadari hatiku mulai luluh. Di mataku, Kevin bukan hanya pria baik, tapi juga pekerja keras yang penuh impian, seseorang yang aku pikir pantas kuperjuangkan. Sampai suatu hari, dia mengajakku ke rumahnya di pinggiran kota.
Rumah itu sederhana, tapi bersih. Di sana aku bertemu dengan ibunya, seorang wanita ramah yang meski terlihat lemah, menyambutku dengan senyum hangat. "Jadi ini Indri yang sering diceritain Kevin," katanya dengan suara lembut. Aku hanya bisa tersenyum malu. Di saat itu aku merasa diterima. Kevin memperkenalkanku bukan sekadar teman kantor, tapi orang yang spesial. Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin jelas. Kami resmi berpacaran. Sejak saat itu, aku bukan hanya kekasih Kevin, tapi juga penopang semangatnya. Aku menemaninya di setiap langkah perjuangan, memberi saran, memberi waktu, bahkan kadang memberi uang ketika dia sedang kesulitan. Aku percaya padanya sepenuhnya, tanpa pernah curiga bahwa cinta yang begitu tulus bisa suatu hari berubah menjadi luka paling dalam. Tapi saat itu aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku mencintainya sepenuh hati, dan aku yakin kami akan berjuang bersama sampai sukses. Aku masih ingat hari itu, ketika Kevin menatapku dengan mata berbinar dan berkata, "Indri, suatu hari nanti, kalau aku sukses, aku janji aku gak akan lupa sama kamu." Aku tersenyum bahagia mendengar kata-katanya, tidak tahu bahwa janji itulah yang kelak akan menjadi luka paling dalam di hidupku. Karena janji yang manis bisa berubah menjadi racun ketika cinta berubah arah. Dan sejak hari itu, kisah kami benar-benar dimulai. Kisah antara cinta, perjuangan, dan pengkhianatan yang perlahan menunggu di ujung jalan. Setelah Kevin resmi menjadi kekasihku, hidupku terasa lebih berwarna. Semua terasa ringan, bahkan hari-hari yang dulu melelahkan kini seperti punya arti. Kami sama-sama berjuang dari nol, sama-sama punya mimpi besar yang ingin kami wujudkan. Aku dan Kevin mulai menyusun rencana masa depan kami, bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan yang penuh harapan. Kevin sering berkata padaku, "Aku ingin suatu hari nanti buka usaha sendiri, Indri. Aku capek jadi bawahan terus. Aku pengen punya bisnis yang bisa bantu orang lain juga." Aku hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau kamu sungguh-sungguh, aku bakal bantu semampuku." Sejak itu, kami mulai menabung bersama. Setiap gajian, kami sisihkan sedikit untuk tabungan usaha. Kadang aku yang lebih banyak menyisihkan karena gaji Kevin sering habis untuk kebutuhan ibunya yang masih sakit. Aku tidak keberatan, karena aku tahu niatnya baik dan tanggung jawabnya besar. Hari-hariku terasa sibuk tapi membahagiakan. Pagi bekerja di kantor, sore kuliah, malam membantu Kevin menghitung dan mencatat rencana bisnisnya. Kami sering duduk di warung kopi murah, hanya beralaskan kertas dan pena, membahas ide-ide yang belum tentu bisa kami wujudkan waktu itu. Tapi kami senang melakukannya, karena kami percaya suatu hari nanti semua akan terbayar. Aku mulai merasa Kevin bukan hanya kekasih, tapi juga partner hidup, seseorang yang berjalan bersamaku menuju masa depan. Namun perjuangan tidak semulus yang kami bayangkan. Setelah 2 tahun bekerja, perusahaan tempat kami bekerja mengalami penurunan omzet dan banyak karyawan mulai dipotong gajinya. Kevin menjadi salah satu yang terdampak. Ia gelisah, tapi aku berusaha menenangkannya. "Nggak apa-apa, Mas. Ini cuma sementara. Aku masih kerja. Kita bisa cari cara lain." Tapi Kevin bukan tipe yang bisa diam lama. Ia memutuskan untuk keluar dan mencoba usaha kecil-kecilan. Dengan sisa tabungan kami, ia membuka usaha percetakan sederhana, seperti yang dulu pernah kami impikan. Awalnya usaha itu kecil sekali. Kami hanya punya 1 mesin printer bekas, meja kayu, dan papan nama kecil bertuliskan Kevin Print dan Kopi. Lokasinya di pinggir jalan kecil, tidak jauh dari kampus tempat aku kuliah. Aku ikut membantu setiap sepulang kerja. Kadang aku jaga toko, kadang bantu mencatat pesanan. Di malam hari aku masih harus kuliah, tapi aku tidak pernah mengeluh.
Justru aku merasa bangga karena kami sedang membangun sesuatu bersama. Hari-hari pertama penuh tantangan. Kadang pelanggan sepi, kadang mesin rusak. Bahkan kami sempat tidak punya uang untuk bayar sewa tempat. Aku harus menjual cincin kecil peninggalan dari ibuku agar kami bisa bertahan 1 bulan lagi. Kevin tahu itu dan ia memelukku erat malam itu sambil berkata, "Aku nggak akan lupa pengorbanan kamu, Indri. Kalau nanti aku sukses, aku janji kamu bakal jadi orang pertama yang aku bahagiakan." Kata-katanya membuatku meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena aku benar-benar percaya padanya. Aku yakin dia lelaki yang akan menepati janji. Perlahan usaha kami mulai dikenal. Mahasiswa yang mencetak skripsi, dosen yang memesan brosur, dan warga sekitar yang mulai percaya pada hasil kerja kami. Kevin bekerja tanpa kenal lelah, bahkan tidur di toko kadang-kadang. Aku pun ikut begadang menyiapkan laporan dan mencatat keuangan supaya bisnis kecil kami tetap terkontrol. Aku tidak hanya menjadi kekasihnya, tapi juga asisten, bendahara, sekaligus penyemangat di setiap langkahnya. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha Kevin semakin berkembang. Dari hanya 1 mesin, kini sudah punya 3. Ia mulai mempekerjakan 2 orang karyawan. Aku merasa bangga, karena semua perjuangan itu bukan hanya miliknya, tapi milik kami berdua. Ketika usaha itu akhirnya memiliki cabang kecil di kota sebelah, aku bahkan ikut membantu mengurus perizinan dan mengatur keuangan. Kadang aku berpikir, mungkin inilah arti cinta yang sebenarnya. Berjuang bersama tanpa tahu pasti kapan hasilnya akan datang, tapi yakin bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia. Namun di balik semua kebahagiaan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dari Kevin. Sejak usaha mulai besar, ia jadi lebih sibuk, lebih sering keluar kota, dan jarang memberi kabar. Saat aku menanyakan, dia hanya menjawab singkat, "Aku sibuk, Indri. Semua ini kan buat kita juga." Aku percaya, karena aku pikir itu wajar bagi seorang laki-laki yang sedang berjuang. Tapi seiring waktu, kata kita mulai terasa seperti dia. Aku mulai jarang dilibatkan dalam urusan usaha. Uang tabungan yang dulu selalu kami hitung bersama, kini hanya dia yang pegang. Kalau aku tanya, dia berkata, "Kamu nggak perlu pusingin itu. Aku yang atur." Awalnya aku diam saja, tapi di dalam hatiku mulai muncul perasaan aneh, semacam jarak yang perlahan tumbuh di antara kami tanpa aku tahu kenapa. Satu malam aku mencoba berbicara dari hati ke hati. "Mas, aku merasa kamu makin jauh akhir-akhir ini. Dulu kita apa-apa bareng, sekarang kamu kayak nggak butuh aku." Kevin hanya tersenyum tipis, tanpa menatapku, lalu berkata pelan, "Indri, aku cuma pengen fokus ke bisnis. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh." Aku mengangguk, meski hatiku terasa perih. Aku tahu sesuatu sedang berubah, tapi aku masih berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku tetap mendukungnya, tetap mengirim doa di setiap langkahnya. Karena bagiku, cinta adalah kesetiaan, meski tidak selalu dibalas dengan hal yang sama. Aku mencintai Kevin bukan karena dia sempurna, tapi karena aku percaya pada mimpi kami. Aku tidak tahu bahwa di balik kesibukannya, di balik semua alasan yang ia ucapkan, ada sesuatu yang kelak akan menghancurkan dunia kecil yang kami bangun bersama. Namun saat itu, aku masih perempuan yang percaya penuh pada cintanya, masih perempuan yang berpikir bahwa semua perjuangan ini akan berakhir bahagia. Aku tidak tahu bahwa cinta yang kubangun dengan pengorbanan akan berubah menjadi luka yang dalam. Dan itulah awal dari semuanya. Awal dari penyesalan, awal dari pengkhianatan, dan awal dari hancurnya hati seorang istri yang dulu hanya ingin melihat suaminya sukses. Waktu berlalu cepat. 5 tahun sudah aku bersama Kevin. Usaha yang dulu hanya bermodalkan mesin printer bekas kini tumbuh pesat. Kevin tidak lagi mengelola percetakan kecil di pinggir jalan itu. Ia sudah membuka 3 cabang baru di kota berbeda, dengan puluhan karyawan di bawahnya. Ia sering diundang ke seminar bisnis, menjadi pembicara muda sukses, dan muncul di beberapa media lokal. Aku bangga, sungguh bangga, melihat pria yang dulu datang ke kantorku sebagai karyawan biasa, kini menjadi pengusaha muda yang diperhitungkan.
Tapi di balik kebanggaan itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di hatiku. Rasa sepi. Kevin yang dulu sederhana dan penuh perhatian, kini hampir tak punya waktu untukku. Dulu dia selalu menjemputku setelah kuliah. Kini bahkan untuk sekadar makan malam bersama pun sulit. Dulu dia selalu menatapku dengan mata hangat. Kini tatapannya lebih sering kosong atau sibuk dengan ponselnya. Setiap kali aku menegur, jawabannya selalu sama. Aku sibuk. Indri, kamu kan tahu aku kerja buat masa depan kita. Aku hanya bisa mengangguk walau hatiku perih. Aku tahu dia bekerja keras. Tapi aku juga tahu cinta kami tidak lagi seperti dulu. Kevin bukan hanya sibuk bekerja, tapi juga mulai sibuk dengan dunia barunya. Dunia bisnis, dunia orang-orang berjas rapi, pesta, dan pergaulan yang jauh dari kesederhanaan kami dulu. Aku masih ingat hari di mana aku melihatnya pertama kali datang ke rumah dengan mobil baru. Aku terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah membicarakan rencana membeli mobil. Mas beli mobil? Kapan? Dari mana uangnya? Tanyaku polos. Kevin hanya menjawab dengan nada datar. Ya hasil kerja keras. Kamu nggak usah tanya-tanya. Aku tahu apa yang aku lakuin. Aku terdiam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Dulu kami selalu berbagi cerita, berbagi keputusan, bahkan hal kecil pun kami bicarakan bersama. Tapi sekarang, semuanya terasa sepihak. Hari demi hari, Kevin semakin berubah. Ia mulai memperhatikan penampilan, mengenakan parfum mahal, kemeja impor, dan sering pulang larut malam. Aku mencoba mengerti, berusaha berpikir positif. Aku bahkan menyiapkan makan malam setiap malam, walaupun tahu mungkin ia tidak akan pulang. Aku masih ingat malam di mana aku menunggunya sampai pukul 2 dini hari. Makanan di meja sudah dingin, mataku berat, tapi aku tetap duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Ketika akhirnya Kevin pulang, wajahnya tampak lelah namun samar-samar tercium aroma parfum wanita dari bajunya. Hatiku mencelos, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku hanya berkata lembut, "Mas, kamu baru pulang?" Ia menjawab singkat, "Iya, urusan bisnis." Aku tersenyum tipis, pura-pura percaya, lalu masuk kamar. Tapi malam itu aku menangis diam-diam di bawah selimut, berusaha membujuk hatiku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Kevin mulai jarang mengajakku bicara. Setiap kali aku mencoba bercerita tentang keseharian, dia hanya menjawab singkat atau bahkan tidak mendengarkan. Aku masih bekerja di tempat lama, tapi kini setiap kali menyebut nama Kevin di hadapan teman-temanku, mereka selalu berkata, "Kamu beruntung ya, suamimu sukses banget." Aku hanya bisa tersenyum, karena mereka tidak tahu bahwa di balik kesuksesan itu ada aku yang mulai kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Aku tidak butuh mobil mewah, tidak butuh rumah besar. Aku hanya ingin suamiku kembali seperti dulu, lelaki sederhana yang penuh kasih dan menghargai setiap pengorbananku. Tapi semakin aku berusaha mendekat, semakin ia menjauh. Ia seperti berdiri di dunia yang berbeda, dunia yang aku sendiri tak bisa lagi jangkau. Suatu hari, aku mendatangi kantornya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Aku hanya ingin memberikan makan siang kesukaannya, ayam goreng buatan tanganku. Tapi sesampainya di sana, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti di depan pintu kaca kantor. Kevin sedang duduk bersama seorang wanita. Mereka tertawa akrab, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Wanita itu mengenakan gaun elegan, rambutnya terurai indah, dan matanya menatap Kevin dengan cara yang dulu pernah aku lakukan, penuh kekaguman. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap dari balik kaca. Tanganku bergetar memegang kotak makan. Dadaku sesak. Aku tidak berani masuk, tidak berani bertanya. Aku hanya berbalik dan pergi, berjalan cepat sambil menahan air mata yang mulai jatuh satu persatu. Malamnya, ketika Kevin pulang, aku berusaha tetap bersikap biasa. Tapi hatiku bergejolak hebat. Aku ingin bertanya, tapi bibirku tak mampu. Aku takut mendengar kebenaran. Jadi aku hanya berkata pelan, "Mas, kamu capek ya?
Tadi aku ke kantor, tapi kamu sibuk. Kevin terdiam sejenak lalu menatapku dingin. Kamu ngapain datang tanpa bilang? Aku lagi meeting penting. Kamu nggak usah ikut campur urusan kantor. Nada bicaranya keras. Suaranya membuatku terdiam. Itu pertama kalinya Kevin membentakku dengan nada seperti itu. Aku tidak membalas, hanya menunduk dan menahan air mata. Setelah dia masuk kamar, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto lama kami di atas meja. Di foto itu, Kevin tersenyum memelukku, matanya penuh cinta. Aku mengelus bingkai itu pelan dan berbisik, "Mas, kamu masih orang yang sama, kan?" Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merenung, menatap langit-langit kamar yang terasa kosong. Aku teringat semua perjuangan kami dulu, uang yang kutabung, waktu yang kukorbankan, mimpi yang kami bangun bersama. Semua itu kini seperti lenyap tanpa makna. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta yang dibangun di atas perjuangan bisa hancur hanya karena kesuksesan? Pagi harinya, aku memutuskan untuk tetap diam. Aku tidak mau memperkeruh keadaan. Aku masih percaya bahwa Kevin akan sadar suatu hari nanti. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang retak. Sesuatu yang tidak bisa aku perbaiki hanya dengan sabar atau doa. Cinta kami mulai berubah menjadi luka yang pelan-pelan menggerogoti hatiku. Aku tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehancuran yang sebenarnya. Bahwa apa yang kulihat di kantor bukan sekadar pertemanan, tapi benih dari pengkhianatan yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku masih mencoba bertahan, tapi tanpa kusadari, dinding kesabaran mulai retak. Aku belum tahu bahwa sebentar lagi aku akan menemukan kebenaran yang selama ini aku takuti. Kebenaran bahwa lelaki yang dulu kuperjuangkan dengan seluruh hati, kini sedang membangun kebahagiaan dengan wanita lain di belakangku. Dan sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Waktu itu, hidupku dan Kevin sudah resmi menyatu dalam ikatan pernikahan sederhana di kampung. Tak ada pesta mewah, tak ada dekorasi yang gemerlap, hanya doa dan senyum hangat dari keluarga serta tetangga. Aku masih ingat jelas bagaimana mataku berkaca-kaca saat Kevin menggenggam tanganku di hadapan penghulu, menjanjikan cinta dan tanggung jawab selamanya. Dalam hatiku, aku benar-benar percaya pada janji itu. Aku yakin dia adalah laki-laki yang akan berjalan bersamaku melewati badai dan pelangi. Tapi ternyata, waktu memiliki cara yang kejam untuk menguji cinta. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil dengan satu kamar, dapur sempit, dan atap seng yang bocor setiap hujan deras turun. Kevin belum memiliki pekerjaan tetap. Dia sering melamar ke sana-sini, namun selalu pulang dengan wajah lesu, membawa kabar bahwa perusahaan belum bisa menerima karyawan baru. Aku tahu dia lelah, tapi aku juga lelah. Setiap hari aku harus bangun pagi-pagi, berjalan hampir 2 kilometer menuju salon tempatku bekerja sebagai asisten. Gajiku tak seberapa, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Kadang aku makan hanya dengan nasi dan garam, sementara Kevin bilang dia tidak lapar. Tapi aku tahu, sebenarnya dia juga menahan perut kosongnya. Suatu malam, Kevin duduk di teras, termenung dengan wajah muram. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya, membawakan segelas teh hangat. "Mas, jangan sedih terus. Rezeki nggak akan salah alamat," kataku pelan. Dia hanya menghela napas panjang. "Aku cuma ngerasa gagal. Din, harusnya aku yang kerja, bukan kamu." Aku nggak enak hati. Aku tersenyum, berusaha menenangkan hatinya. Namanya juga hidup. "Mas, nggak selalu di atas. Nanti kalau waktunya tiba, aku yakin kamu bisa sukses. Aku percaya sama kamu." Malam itu dia menatapku dengan mata yang basah. "Kamu selalu percaya sama aku ya, Din?" Aku mengangguk. "Selalu, Mas. Karena aku tahu kamu orang baik." Itu malam di mana aku sadar, kadang cinta tidak butuh kata manis, cukup keyakinan yang tulus. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari pelanggan salon bahwa ada lowongan kerja di sebuah toko alat elektronik. Tanpa pikir panjang, aku pulang cepat dan langsung menyuruh Kevin melamar. "Mas,
Ini kesempatan. Coba aja dulu, siapa tahu rezekinya di situ, ujarku sambil memberikan brosur kecil yang kubawa. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya mau juga mencoba. Dan hari itu menjadi titik awal perubahan hidup kami. Kevin diterima. Dia bekerja sebagai sales di toko itu. Walau gajinya masih kecil, tapi aku melihat sinar semangat di matanya kembali hidup. Setiap pagi dia berangkat dengan kemeja bekas yang kusetrika dengan penuh cinta. Setiap malam, dia pulang bercerita tentang pelanggan, tentang rekan kerja, tentang target yang ingin dicapainya. Lama-kelamaan, karirnya mulai naik. Dari sales biasa, dia naik jadi kepala toko. Aku begitu bangga melihatnya bekerja keras. Aku terus mendukungnya tanpa henti. Bahkan aku rela berhenti kerja agar bisa fokus membantu Kevin dari rumah. Aku bantu catat pengeluaran, bantu buatkan proposal, bantu dia belajar presentasi untuk promosi. Aku ingat, pernah semalaman aku tidak tidur hanya untuk mengetik laporan keuangan yang akan dia bawa ke kantor keesokan harinya. Namun, di balik semua perjuangan itu, aku mulai menyadari bahwa aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Aku berhenti mempercantik diri, berhenti bersosialisasi, bahkan berhenti bermimpi. Semua waktuku kuhabiskan untuk Kevin, untuk mendukungnya agar sukses. Aku pikir, kalau dia bahagia, aku juga akan bahagia. Tapi aku salah. Setiap kali Kevin pulang membawa kabar baik, naik jabatan, dapat bonus, atau diajak rapat keluar kota, aku yang pertama kali memeluknya dengan bangga. Tapi seiring waktu, sesuatu dalam dirinya berubah. Tatapan lembut yang dulu selalu membuatku tenang kini terasa dingin. Nada bicaranya mulai meninggi setiap kali aku bertanya hal kecil. Dia mulai sibuk dengan urusan kantor, mulai jarang pulang tepat waktu, dan kalau pulang pun lebih sering membawa aroma parfum wanita daripada keringat kerja. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku masih percaya, mungkin Kevin hanya lelah. Mungkin dia sedang butuh waktu sendiri. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai takut. Takut kalau cinta yang dulu kutumbuhkan dengan air mata dan kesabaran, kini mulai layu di bawah sinar kesuksesan yang membutakan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Hujan turun deras, menetes lewat celah atap yang belum sempat diperbaiki. Di luar, suara petir menggema. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku tersenyum lebar, wajah Kevin penuh cinta. Aku menatapnya lama, lalu berbisik lirih. "Mas, aku dulu yang mendukungmu saat semua orang meninggalkanmu. Jangan lupa itu, ya." Namun waktu terus berjalan, dan aku tidak tahu bahwa ucapan itu akan menjadi peringatan paling pahit dalam hidupku. Karena di bab selanjutnya, aku akan mulai melihat wajah asli Kevin. Wajah yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi topeng kesombongan. Dan dari sanalah, luka hatiku mulai terukir dalam. Hari-hari setelah Kevin naik jabatan menjadi supervisor di tokonya terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Aku masih ingat betul bagaimana dulu kami makan hanya dengan nasi dan garam. Tapi kini meja makan kami sudah penuh lauk pauk. Aku tidak lagi harus menghitung uang kembalian dari warung dengan cemas. Takut tidak cukup untuk besok. Kevin mulai bisa membelikanku baju baru, mengganti ponselku yang sudah retak layarnya, bahkan menyewa rumah yang lebih besar dan layak untuk kami tinggali. Semua terasa seperti keajaiban. Keajaiban yang dulu kuperjuangkan dengan doa dan air mata. Aku begitu bangga setiap kali Kevin mengenakan kemeja rapi dan pergi ke kantor dengan mobil dinas. Aku sering menatapnya dari jendela, sambil berbisik dalam hati. Akhirnya, Tuhan mengabulkan perjuangan kami, Mas. Namun, entah sejak kapan, senyum Kevin yang dulu hangat mulai terasa dingin. Setiap kali aku menyiapkan sarapan, dia hanya melirik sebentar lalu berkata, "Aku sarapan di kantor aja, Din." Setiap kali aku menanyakan kabarnya, jawabannya hanya singkat, "Capek, jangan banyak tanya." Dan setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara tentang rencana masa depan, dia malah sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil melihat layar, seolah-olah dunia di sana jauh lebih menarik daripada aku yang duduk di depannya. Awalnya aku menepis perasaan curiga itu. Aku mencoba berpikir positif.
Dia cuma sibuk kerja, kataku pada diri sendiri. Aku harus ngerti. Dulu aku yang nyuruh dia semangat, jadi aku nggak boleh egois sekarang. Tapi hari demi hari, perubahan Kevin semakin nyata. Dia mulai sering pulang malam, alasannya lembur atau rapat dengan rekan kerja. Aku tahu, karena aku dulu juga kerja, tak ada lembur sampai jam 2 pagi. Tapi setiap kali aku menanyakan, dia malah marah. Kenapa sih kamu kayak polisi aja? Aku kerja buat kita juga. Din, kamu pikir gampang jadi atasan? Katanya dengan nada tinggi. Aku hanya diam, menunduk, menahan air mata. Maaf, Mas, aku cuma khawatir, jawabku lirih. Namun dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai retak. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku iseng membuka laptop Kevin yang tertinggal di meja. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya, tapi malam itu entah kenapa tanganku gatal. Dan Tuhan tahu, mungkin memang waktunya aku tahu kebenaran. Di sana, di folder dokumen kerja, ada satu file dengan nama Laporan Meeting Desi. Aku membuka file itu. Bukan laporan, tapi foto. Foto Kevin dan seorang wanita yang duduk berdekatan di restoran, tertawa, saling menatap mesra. Aku menggigil. Perasaanku campur aduk antara marah, hancur, dan tidak percaya. Wanita itu adalah rekan kerjanya, Desi, yang pernah sekali dia kenalkan padaku dengan senyum bangga. Ini Desi, bawahan aku yang rajin. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menatap wajah Kevin malam itu saat dia pulang. Dia masuk rumah dengan wangi parfum baru yang belum pernah aku cium sebelumnya. Mas, aku masakin sup kesukaanmu, kataku pelan, mencoba menahan gemetar di suaraku. Oh iya? Nanti aja, aku udah makan tadi di luar, jawabnya ringan sambil membuka ponsel. Di luar sama siapa? Dia menatapku tajam, seperti merasa tersudut. Ya sama teman kantor. Din, jangan curiga mulu deh. Aku hanya diam. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Karena aku tahu, kalau aku menangis malam itu, dia tidak akan peduli. Sejak malam itu, aku mulai menyimpan semuanya dalam hati. Aku tetap memasak, tetap mencuci bajunya, tetap menyetrika kemeja yang akan dia pakai ke kantor. Bahkan ketika aku tahu kemeja itu akan dipakai saat dia pergi bersenang-senang dengan perempuan lain. Aku bukan karena bodoh, tapi karena aku masih berharap dia sadar. Aku masih ingin menyelamatkan rumah tangga yang kubangun dengan pengorbanan. Tapi Kevin justru semakin jauh. Gaya bicaranya kini seperti orang asing. Kamu tuh ketinggalan zaman banget sih. Din, lihat Desi, dia tahu gaya, tahu cara ngomong elegan, ngerti kerjaan kantor. Kamu cuma di rumah aja. Apa sih yang kamu tahu? Kalimat itu bagai pisau yang menusuk hatiku. Aku terdiam, menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Dulu, aku yang menulis laporan untuknya. Aku yang bantu dia belajar presentasi. Aku yang nyetrika bajunya. Aku yang menyemangatinya saat dia ingin menyerah. Dan kini, dia meremehkanku, istrinya sendiri. Malam itu aku menangis di kamar mandi, membungkam suaraku agar tidak terdengar. Sementara di luar, Kevin sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari perempuan lain. Aku menggenggam dadaku yang sesak dan berbisik. Ternyata benar kata orang, kesuksesan tidak selalu membuat seseorang lebih baik. Kadang, justru membuatnya lupa siapa yang dulu menemaninya dari nol. Hari-hari berikutnya, Kevin semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk tidur dan berganti pakaian. Aku seperti penghuni rumah yang tak dianggap. Dia tak lagi menyapaku, tak lagi menatapku, seolah aku hanyalah bayangan masa lalunya yang ingin dia hapus. Sampai akhirnya, suatu sore, aku menerima kabar dari tetanggaku yang bekerja di toko Kevin. Katanya, Kevin kini sering terlihat jalan berdua dengan Desi, bergandengan tangan, tanpa rasa bersalah. Dunia serasa berhenti berputar bagiku. Lututku lemas, napasku berat, dan hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu aku menatap cermin. Wajahku pucat,
Mataku bengkak. Aku menyadari satu hal. Aku telah mengorbankan segalanya untuk Kevin. Waktu, tenaga, cinta, bahkan jiwaku. Tapi yang kudapat hanya penghinaan dan pengkhianatan. Aku menatap langit-langit kamar dan berbisik dengan suara bergetar. Baik, Mas, kalau ini yang kamu pilih, aku akan pergi. Tapi ingat, aku bukan perempuan lemah. Kamu boleh menghancurkan hatiku, tapi aku tidak akan diam saat kamu menghina perjuanganku. Kamu boleh sukses sekarang, tapi jangan lupa, aku dulu yang membangun pondasinya. Itulah malam di mana hatiku resmi patah. Tapi di balik luka itu, tumbuh sesuatu yang baru, tekad. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membuatnya menyesal. Tekad untuk menunjukkan bahwa tanpa dirinya pun aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan di sanalah awal dari kebangkitanku dimulai. Karena setelah cinta dihancurkan, hanya dua hal yang tersisa dalam hati seorang wanita: luka dan kekuatan untuk membalas dengan keberhasilan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar dengan mata sembab dan hati yang terasa hampa. Sudah berhari-hari aku menangis, tapi air mata seolah tidak ada habisnya. Sejak mengetahui pengkhianatan Kevin dan Desi, hidupku terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku kehilangan selera makan, sulit tidur, dan sering menatap kosong ke arah pintu yang dulu selalu aku buka lebar-lebar setiap kali Kevin pulang kerja. Kini pintu itu hanya simbol luka. Namun pagi itu berbeda. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini, terpuruk di antara dinding rumah yang kini terasa asing. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang dulu bersinar penuh semangat kini kusam dan lelah. Tapi di balik mata yang sembab itu, aku melihat sesuatu yang lama hilang. Diriku sendiri. Aku menyentuh wajahku perlahan, lalu berbisik pelan. Indri, kamu dulu kuat. Kamu dulu pekerja keras. Kamu yang bantu Kevin berdiri dari nol. Kenapa sekarang kamu malah jatuh gara-gara dia? Aku mengusap air mataku, menghela napas dalam-dalam. Saat itulah aku memutuskan, aku tidak akan jadi korban lagi. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan pada Kevin bahwa aku bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa dia. Hari pertama memulai hidup baru tidak mudah. Aku harus memberanikan diri melangkah keluar rumah, menatap matahari pagi tanpa merasa takut. Aku pergi ke salon lama tempatku dulu bekerja. Pemiliknya, Bu Reni, tampak terkejut melihatku datang. Indri? Ya ampun, kamu kemana aja, nak? Dulu kamu kerja rajin banget di sini, katanya dengan senyum hangat. Aku menunduk sedikit. Saya sempat berhenti. Bu, sekarang saya pengen mulai lagi, kalau ibu masih mau nerima saya. Tanpa pikir panjang, Bu Reni langsung memelukku. Tentu, nak, kamu anak baik. Salon ini selalu terbuka buat kamu. Hari-hariku kembali diisi dengan pekerjaan. Aku menata rambut pelanggan, melayani dengan senyum, meski di dalam hati masih sakit. Tapi aku tahu, setiap tetes keringat yang jatuh kini adalah untuk diriku sendiri, bukan lagi untuk seseorang yang mengkhianatiku. Perlahan, aku mulai menemukan ketenangan. Aku menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja. Aku ikut kursus singkat tentang tata rias dan perawatan kecantikan online. Aku belajar sampai larut malam, membaca, menonton tutorial, bahkan praktik sendiri di depan cermin. Aku tidak lagi ingin jadi perempuan yang hanya mendukung di belakang. Aku ingin menjadi perempuan yang berdiri di depan, kuat, mandiri, dan berharga. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin mahir merias wajah dan menata rambut. Pelanggan mulai datang karena hasil tanganku mulai dikenal bagus. Aku mulai menerima panggilan makeup untuk acara pernikahan dan wisuda. Setiap kali aku memoles wajah seseorang dan melihat senyum mereka di depan cermin, aku merasa ada kepingan diriku yang kembali utuh. Sampai suatu hari, Bu Reni datang kepadaku dengan kabar mengejutkan. Indri, kamu tahu nggak? Toko tempat suamimu kerja itu, katanya sekarang ada masalah besar. Katanya, si Kevin itu tersangkut kasus keuangan.
Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Maksud ibu apa? Katanya, uang kas toko hilang puluhan juta. Dan Kevin dituduh menyalahgunakan dana. Sekarang dia dipanggil atasan dari pusat. Aku terdiam lama. Rasanya seperti campuran antara kaget, marah, dan entah, puas? Mungkin terdengar jahat, tapi saat itu, ada bagian dalam diriku yang merasa, inilah pembalasan dari Tuhan. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar semakin luas. Kevin benar-benar dipecat. Desi yang dulu selalu terlihat bangga berjalan di sampingnya kini menghilang. Tidak pernah datang lagi ke toko itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi aku bisa menebak. Saat Kevin jatuh, perempuan itu meninggalkannya. Sore itu, aku sedang menata rambut pelanggan ketika seseorang berdiri di depan pintu salon. Aku mendongak, dan dunia seolah berhenti berputar. Itu Kevin. Dia berdiri di sana dengan wajah lesu, kemejanya kusut, rambutnya berantakan. Tatapannya tidak lagi sombong seperti dulu, ada kesedihan dan penyesalan di dalamnya. Indri, suaranya parau. Aku cuma mau bicara. Bu Reni yang melihat suasana tegang itu segera mundur pelan. Aku tinggal dulu ya, Indri. Aku memandangnya lama, lalu berkata datar, ngapain kamu kesini? Kevin menunduk. Aku salah, Din. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, nama baik, bahkan Desi juga ninggalin aku. Aku sadar sekarang. Aku udah nyakitin kamu. Kamu mau maafin aku? Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Tapi bukan karena masih cinta, melainkan karena aku sudah terlalu kuat untuk kembali. Aku berdiri perlahan, menatapnya lurus-lurus. Mas, waktu kamu sukses dulu, aku ada di sampingmu. Tapi kamu malah hina aku. Kamu rendahkan aku. Sekarang kamu jatuh. Dan kamu datang lagi ke aku? Apa kamu pikir aku ini tempat pelarian? Kevin meneteskan air mata. Aku tahu aku salah, Din. Tapi aku cuma pengen mulai lagi, bareng kamu. Aku tersenyum pahit. Mulai lagi? Dulu aku bantu kamu mulai dari nol. Aku jadi tiang saat kamu hampir roboh. Tapi kamu sendiri yang hancurin semua. Sekarang, aku udah gak butuh kamu lagi, Mas. Aku udah bisa berdiri sendiri. Dia menatapku, seolah tak percaya mendengar kata-kataku. Kamu berubah, Din. Aku mengangguk. Iya, aku berubah. Karena kamu ngajarin aku satu hal. Kalau terlalu cinta sama orang, kita bisa kehilangan diri sendiri. Tapi sekarang, aku udah nemuin diriku lagi. Kevin diam. Matanya basah. Suaranya bergetar. Aku minta maaf, Din. Aku hanya mengangguk pelan. Maaf aku kasih. Tapi aku gak akan ngulangin semuanya. Aku udah selesai dengan kamu, Mas. Kevin pergi meninggalkan salon dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya perlahan menghilang di kejauhan. Ada sedikit perih di hatiku, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya aku benar-benar melepaskan. Sore itu, aku menutup salon dan duduk di depan cermin. Aku tersenyum kecil, melihat pantulan diriku. Selamat datang kembali, Indri, kataku lirih. Karena kini aku bukan lagi perempuan yang menangis di pojok rumah menunggu cinta yang mati. Aku adalah perempuan yang berhasil menyalakan kembali cahaya dalam dirinya sendiri. Dan aku tahu, mulai saat itu, aku akan terus bersinar, tanpa siapapun, tanpa Kevin. Sudah hampir setahun sejak hari terakhir aku melihat Kevin berdiri di depan salon, dengan wajah lusuh dan mata yang penuh penyesalan. Setelah hari itu, aku tak pernah lagi mendengar kabar darinya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada permintaan untuk bertemu. Dan jujur, aku tidak mencarinya juga. Aku sudah menutup bab tentangnya dalam hidupku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Pagi-pagiku kini terasa berbeda. Aku bangun dengan semangat, bukan air mata.
Aku membuka jendela dan menghirup udara segar, menatap sinar matahari yang masuk ke kamar kecilku. Bukan rumah mewah, tapi rumah ini hasil kerja keras tanganku sendiri. Setiap kursi, setiap tirai, setiap cat di dinding, semuanya punya cerita. Cerita perjuangan seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih berdiri kembali dengan kepala tegak. Bisnis kecilku di salon berkembang pesat. Awalnya hanya aku sendiri yang mengurus semuanya, tapi kini aku sudah punya 2 karyawan. Pelanggan makin banyak, dan aku mulai mendapat pesanan makeup untuk acara besar seperti pernikahan dan pemotretan. Bahkan suatu hari, seorang influencer lokal datang ke salonku dan membuat video singkat tentang layanan kami. Dalam seminggu, video itu viral. Sejak itu, nama salonku semakin dikenal. Aku tidak pernah menyangka, salon kecil yang dulu hanya tempat pelarian dari kesedihan kini menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Aku menamai salonku Indri Touch. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku ingin meninggalkan jejakku di setiap perempuan yang duduk di kursiku. Setiap kali aku merias wajah seseorang, aku selalu berkata pelan, cantik itu bukan cuma dari makeup, tapi dari luka yang kamu ubah jadi kekuatan. Lambat laun, hidupku berubah total. Aku mulai diundang untuk mengisi kelas kecantikan, berbagi pengalaman tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Banyak perempuan datang padaku, menangis, bercerita tentang suami yang berselingkuh, tentang pasangan yang meninggalkan mereka saat susah. Setiap kali itu terjadi, aku menggenggam tangan mereka dan berkata, percaya padaku, kamu gak butuh balas dendam. Cukup buktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka. Itu adalah pembalasan paling indah. Namun takdir memang selalu suka bermain-main dengan waktu. Suatu sore, saat aku baru saja menutup salon dan bersiap pulang, aku melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Bajunya sederhana, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya sadar siapa dia. Kevin. Dia berdiri di sana dengan tatapan yang penuh ragu, seolah takut aku akan mengusirnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba muncul. Masih ingat jalan ke sini rupanya, kataku datar. Dia menunduk. Aku cuma pengen lihat kamu. Din, dengar kabar kamu sukses. Aku pengen ngucapin selamat. Aku tersenyum tipis. Suksesku nggak datang begitu saja. Mas, ini hasil dari semua luka yang kamu tinggalkan. Dia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu. Din, aku bodoh. Waktu kamu ada di sampingku, aku ngerasa semua gampang. Tapi setelah kamu pergi, aku sadar, kamulah yang jadi alasan aku bisa berdiri. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Pekerjaan nggak ada. Desi ninggalin aku. Bahkan keluarga pun gak percaya lagi sama aku. Aku menatapnya, tapi kali ini bukan dengan marah, melainkan dengan tenang. Tenang karena aku sudah selesai dengan semua luka itu. Mas, kataku lembut tapi tegas, hidup itu selalu ngasih pelajaran. Dulu aku belajar buat ikhlas waktu kamu menghina aku. Sekarang mungkin giliran kamu belajar tentang kehilangan. Dia meneteskan air mata. Kamu benar, Din. Aku kehilangan semuanya karena kesombonganku sendiri. Aku cuma mau minta maaf. Aku mengangguk perlahan. Maaf itu aku kasih, Mas. Tapi jangan berharap aku bisa balik lagi. Aku udah bukan Indri yang dulu. Aku udah nemuin nilai diriku sendiri. Sekarang aku hidup bukan untuk membuat orang lain bangga, tapi untuk membahagiakan diriku sendiri. Kevin menatapku lama, seolah ingin menahan waktu. Aku bangga sama kamu. Din, kamu jauh lebih hebat dari yang aku kira. Aku tersenyum, tapi tidak lagi dengan rasa sakit. Terima kasih, Mas. Tapi sekarang kamu harus belajar bangkit juga. Aku udah selesai jadi alasanmu. Dia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Aku menatap punggungnya menjauh. Punggung yang dulu pernah membuatku merasa aman, kini hanyalah bayangan masa lalu. Aku tidak lagi menangis.
Aku tidak lagi marah. Yang tersisa hanya rasa lega, karena akhirnya aku benar-benar bebas. Malam itu aku menatap langit dari teras rumahku. Bintang-bintang bertaburan, dan angin berhembus lembut. Aku tersenyum kecil sambil berbicara pada diriku sendiri. Dulu aku pengin balas dendam, tapi ternyata Tuhan punya cara yang lebih indah. Aku nggak perlu menjatuhkan Kevin. Cukup dengan aku sukses. Dunia sudah membuktikan siapa yang sebenarnya kalah. Beberapa bulan kemudian, aku membuka cabang baru untuk salonku. Banyak orang datang, termasuk beberapa wajah yang dulu pernah meremehkanku. Mereka memujiku, meminta tips, bahkan minta kerjasama. Aku menatap mereka satu persatu dengan senyum yang sama. Senyum seorang perempuan yang sudah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Kini, aku bukan lagi Indri si istri setia yang dilupakan suaminya. Aku adalah Indri yang kuat, yang menciptakan jalannya sendiri. Luka yang dulu membunuhku, kini justru jadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Dan ketika aku berdiri di depan kaca besar salon baruku, menatap pantulan diriku yang tersenyum dengan percaya diri, aku berbisik pelan. Terima kasih, Kevin, karena sudah meninggalkan aku. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku nggak akan jadi sekuat ini. Aku memegang dada, menutup mata sebentar, lalu menambahkan dengan suara tenang. Dan untuk semua perempuan di luar sana, jangan takut kehilangan seseorang yang tak menghargaimu. Karena kadang, kehilangan itu justru awal dari kemenanganmu. Hari itu matahari tampak begitu terik, seolah ikut menyorot kehidupan rumah tangga Indri yang mulai kehilangan cahayanya. Sudah 2 tahun Kevin bekerja di luar kota setelah mendapat promosi besar dari perusahaan. Dulu, setiap pencapaian Kevin selalu dirayakan bersama Indri. Mereka berdua akan makan malam sederhana di rumah sambil bercerita panjang. Tapi kini, semua terasa hambar. Tiap kali Indri mencoba menelepon, Kevin selalu sibuk. Tiap pesan yang dikirimnya hanya dibalas singkat. Lagi meeting, nanti ya. Atau, capek banget, tidur dulu. Indri awalnya berusaha maklum. Ia tahu dunia kerja Kevin tidak mudah. Tapi lama-kelamaan, rasa maklum itu berubah menjadi curiga. Ada perubahan dalam diri Kevin yang sulit dijelaskan. Ia semakin dingin, jarang pulang, dan saat pulang pun selalu membawa nada tinggi dalam setiap percakapan. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti tempat asing. Suatu malam, Indri memberanikan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Mas, kenapa sekarang kamu kayak jauh banget dari aku? Aku salah apa? Kevin hanya mendengus pelan tanpa menatapnya. Kamu tuh terlalu sensitif. Andy, aku kerja buat kamu juga. Buat masa depan kita. Jangan terlalu drama. Nada suaranya tajam, membuat dada Indri terasa sesak. Ia hanya diam, menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Ia tahu, ini bukan Kevin yang dulu. Keesokan harinya, saat membersihkan meja kerja Kevin, Indri menemukan selembar tiket pesawat dan nota hotel atas nama Kevin, tapi ada nama perempuan lain yang sama-sama tertera di catatan reservasi, Maya. Jantung Indri serasa berhenti. Nama itu asing baginya, tapi entah kenapa terasa seperti ancaman. Ia duduk di kursi, tangannya gemetar. Siapa Maya ini, Mas? Batinnya bergetar. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kegelisahan. Indri mulai memperhatikan pola komunikasi Kevin. Ia sering tersenyum saat memegang ponselnya, sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan malam, dan bahkan mulai menolak sentuhan Indri. Setiap malam, Indri menangis diam-diam di kamar, menatap dinding kosong, bertanya pada dirinya sendiri, apa aku kurang? Apa aku sudah tidak berarti lagi baginya? Hingga suatu sore, Indri tak sengaja mendengar Kevin berbicara di telepon di teras rumah. Ya sayang, minggu depan aku bisa temani kamu ke Bandung. Indri nggak bakal curiga, dia pikir aku lagi dinas. Ucap Kevin dengan nada lembut yang dulu hanya ia pakai saat berbicara dengan Indri. Darah Indri mendidih. Ia menahan napas, menutup mulut agar tidak menjerit. Tubuhnya lemas seketika. Di saat itulah, hatinya hancur untuk pertama kali dalam hidup.
Malam itu, Indri tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, menatap langit-langit dengan mata merah. Ia teringat bagaimana dulu ia mendukung Kevin dari nol. Dari jualan kecil di pinggir jalan sampai Kevin diterima kerja di perusahaan besar. Ia yang menenangkannya saat gagal. Ia yang meminjam uang untuk bayar kos. Ia yang menahan lapar agar Kevin bisa makan cukup. Semua perjuangan itu kini seolah tidak berarti. Keesokan harinya, Indri mengikuti Kevin diam-diam. Ia berpura-pura hendak pergi ke pasar, padahal menunggu di seberang kafe tempat Kevin janjian dengan seseorang. Benar saja, Kevin datang mengenakan kemeja putih favoritnya, dan tak lama kemudian, seorang perempuan cantik berambut panjang muncul. Mereka duduk berdua, tertawa kecil. Bahkan Kevin menggenggam tangan perempuan itu dengan lembut. Air mata Indri menetes tanpa henti. Ia tidak percaya mata kepalanya sendiri. "Mas, ini yang kamu pilih setelah semua yang aku lakukan," bisiknya getir. Saat itu juga, ada sesuatu yang berubah dalam diri Indri. Rasa cinta yang dulu tulus kini mulai retak, berganti dengan luka dan kemarahan. Ia pulang ke rumah dengan langkah lemah, tapi dalam hatinya sudah tumbuh tekad yang perlahan mengeras. Jika Kevin berani menghancurkan hidup yang mereka bangun bersama, maka suatu hari ia juga akan merasakan hancurnya hidup itu. Malamnya, saat Kevin pulang, Indri masih bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, berbicara lembut, bahkan tersenyum. Kevin tidak tahu, di balik senyum itu ada badai besar yang sedang disiapkan oleh Indri, badai yang kelak akan mengguncang hidupnya sampai ke dasar. Bab ini menjadi titik balik hidup Indri. Dari seorang istri yang penuh pengertian, kini ia mulai menyusun rencana. Ia tidak lagi hanya menangis. Ia mulai berpikir. Dalam diam, Indri mulai menyiapkan kekuatan, bukan untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi untuk membalas sakit hati yang telah menelannya bulat-bulat. "Kamu pikir aku lemah, Mas? Aku bisa lebih kuat dari yang kamu bayangkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Indri menatap bayangannya di cermin dengan pandangan dingin, pandangan seorang perempuan yang sudah siap membalas luka dengan luka. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi kaca jendela rumah kecil yang dulu penuh dengan kehangatan. Indri duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah foto pernikahannya dengan Kevin yang tergantung di dinding. Wajah mereka di foto itu terlihat begitu bahagia, seolah tak ada luka di dunia ini yang mampu memisahkan mereka. Tapi kenyataannya kini jauh berbeda. Kebahagiaan itu telah mati, tertimbun oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Indri menarik napas panjang, mencoba menahan isak yang sejak tadi mengguncang dadanya. Ia sudah melewati fase sakit hati. Tangisannya sudah habis. Kini, yang tersisa hanyalah perasaan kosong yang perlahan berubah menjadi amarah dingin. "Dulu aku mendukung kamu, Mas. Aku yang bantu kamu dari nol. Tapi kamu malah menghina aku dengan perempuan itu," gumamnya lirih sambil menggenggam foto itu hingga bingkainya retak. Sejak malam itu, Indri memutuskan satu hal. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan membalas semua luka dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan Kevin. Hari-harinya kini tidak lagi diisi dengan air mata. Ia mulai belajar hal-hal baru, cara berbisnis online, mengelola keuangan, dan membuat jaringan pertemanan baru tanpa sepengetahuan Kevin. Indri tahu, jika ingin membalas, ia tidak bisa asal marah. Ia harus cerdas. Ia akan bangkit dari keterpurukan dan membangun kekuatannya sendiri. Pagi itu, saat Kevin berangkat kerja dengan wajah datar tanpa pamit, Indri membuka laptop dan mulai merancang rencana hidup barunya. Ia menemukan lowongan kerja di sebuah butik milik teman lamanya, Rani, sahabat yang dulu selalu mengingatkannya untuk tidak terlalu bergantung pada suami. "Rani, aku butuh kerja. Aku nggak mau cuma di rumah lagi," katanya lewat telepon dengan nada tegas. Rani yang terkejut namun senang segera menyambutnya. "Akhirnya kamu sadar juga, Andy. Datang aja besok ke butikku. Kamu mulai dari kasir dulu." "Ya." "Terima kasih, Ran. Mulai sekarang, aku mau berdiri di atas kakiku sendiri." Hari pertama bekerja menjadi titik awal baru bagi Indri. Meski gajinya tidak besar,
ia merasa ada semangat baru yang tumbuh. Ia mulai menata dirinya, belajar berdandan lagi, membeli beberapa pakaian baru, bahkan menata rambutnya seperti dulu sebelum menikah. Saat ia bercermin di kamar mandi butik, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya kini lebih segar, matanya lebih hidup, meskipun di dalam hatinya masih menyimpan bara yang siap membakar kapan saja. Sementara itu, Kevin mulai merasa ada yang berbeda. Istrinya kini tidak lagi menelponnya berkali-kali, tidak lagi menanyakan kabar, bahkan kadang tidak menyambutnya saat pulang. "Loh, kamu nggak masak, Andy?" tanya Kevin suatu malam dengan nada kesal. Indri hanya menjawab datar tanpa menoleh. "Aku sibuk kerja. Mas bisa beli makan di luar kan? Seperti biasanya." Nada datarnya membuat Kevin bungkam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas istrinya. Beberapa minggu berlalu, Indri semakin sibuk di butik dan mulai dipercaya membantu mengelola media sosial toko. Rani melihat potensinya, bahkan mengajaknya ikut ke pameran mode di Jakarta. Di sanalah Indri bertemu banyak orang baru, termasuk seorang pengusaha sukses bernama Aditya, pemilik brand fashion ternama yang tertarik dengan cara kerja Indri. "Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu kerja sama di proyekku. Kamu punya insting bisnis yang kuat," kata Aditya dengan senyum hangat. Indri sedikit terkejut, tapi ia tahu kesempatan itu tak boleh disia-siakan. "Terima kasih, Pak Aditya. Saya siap belajar." Perlahan tapi pasti, hidup Indri mulai berubah. Penghasilannya meningkat, kepercayaan dirinya tumbuh, dan ia semakin mandiri. Tapi di balik semua itu, ia masih terus memantau Kevin dari jauh. Ia tahu Kevin kini semakin sibuk dengan Maya, perempuan yang dulu ia lihat di kafe. Suatu hari, saat Indri sedang membereskan laporan kerja, pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Indri, aku Maya. Aku ingin bicara denganmu. Ini penting." Indri terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tak menyangka perempuan itu akan menghubunginya secara langsung. Setelah berpikir sejenak, Indri membalas, "Kita ketemu saja. Aku juga punya banyak yang ingin aku sampaikan." Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe yang tenang. Maya datang dengan pakaian elegan dan wajah percaya diri. Tapi di mata Indri, perempuan itu hanyalah cerminan dari masa lalunya. Seseorang yang belum tahu dengan siapa dia sedang bermain. "Aku tahu kamu istri Kevin," ucap Maya dengan senyum sinis. "Tapi sekarang dia bersama aku. Dia sudah nggak mencintai kamu lagi. Jadi tolong jangan ganggu dia." Indri hanya tersenyum tenang, menatapnya tajam. "Aku nggak pernah ganggu kalian, Maya. Tapi ingat, apa yang kamu dapat dari cara kotor, akan hilang dengan cara yang sama." Maya tertawa kecil, meremehkan. "Kita lihat saja nanti, Mbak." Indri meneguk kopinya perlahan, lalu menatap Maya dengan tatapan dingin. "Kamu benar, Maya. Kita lihat nanti siapa yang akan menang. Tapi aku janji, kamu dan Kevin akan merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan." Sejak malam itu, permainan sesungguhnya dimulai. Indri mulai mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Kevin. Foto, pesan, transaksi hotel, bahkan rekaman telepon. Ia menyimpannya rapi di laptop dan hard drive khusus. Ia juga mulai membangun citra dirinya di media sosial, tampil sebagai perempuan mandiri, sukses, dan berkelas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menghargainya. Sementara Kevin mulai kehilangan pijakan di pekerjaannya karena masalah pribadi yang ia ciptakan sendiri. Hidup mulai berputar. Indri yang dulu menangis kini tertawa dalam diam. Kevin yang dulu merasa di atas, kini mulai kehilangan arah. Dan di dalam hati Indri, sebuah bisikan muncul. "Waktuku sebentar lagi datang, Mas. Aku akan buat kamu menyesal telah merendahkanku." Malam itu, Indri menatap langit yang penuh bintang dari balkon apartemennya. "Dulu aku hidup untukmu, Mas. Tapi sekarang aku hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpa kamu." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indri benar-benar merasa bebas.
Namun kebebasan itu bukan akhir, melainkan awal dari rencana besar yang akan menjatuhkan Kevin, perlahan tapi pasti. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Indri kini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi perempuan yang menghabiskan hari menunggu suami pulang. Ia kini seorang perempuan kuat yang disegani di dunia bisnis fashion, dengan nama yang mulai dikenal banyak orang. Setelah bekerja sama dengan Aditya, karir Indri melesat cepat. Ia bukan sekadar karyawan, ia menjadi kepala proyek kreatif untuk lini busana wanita yang digandrungi banyak kalangan. Namun di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang tetap tak hilang dari pikirannya. Kevin, suaminya yang dulu ia dukung mati-matian, kini menikmati hidup dengan perempuan lain, Maya. Setiap kali Indri membaca berita tentang Kevin di media sosial, wajahnya muncul dalam acara perusahaan, bersama Maya di gala dinner. Hatinya terasa panas, tapi bukan karena cemburu. Bukan lagi karena cinta, melainkan karena dendam yang perlahan mendidih sempurna. Indri tahu, Kevin sangat ambisius dan tamak akan kekuasaan. Ia gila hormat, haus pengakuan, dan ingin selalu dipandang sempurna oleh rekan-rekannya. Maka jika ingin menjatuhkannya, Indri tahu harus memukul di titik itu, kehormatannya. Suatu sore di kantor, Indri duduk di ruangannya sambil membuka laptop. Ia menatap folder berisi semua bukti perselingkuhan Kevin dan Maya yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Ada foto mereka di hotel, rekaman suara Kevin saat memaki Indri, hingga bukti transaksi dari kartu kredit perusahaan yang digunakan Kevin untuk membiayai Maya. Semua itu adalah senjata, dan ia menyimpannya dengan hati-hati seperti koleksi berharga. Waktunya belum sekarang, gumam Indri. Aku harus pastikan dia naik setinggi mungkin, supaya nanti jatuhnya benar-benar hancur. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mengguncang dunia kerja Kevin. Perusahaannya akan mengadakan tender besar dengan klien internasional. Kevin menjadi pimpinan proyek itu, kesempatan emas yang bisa membawanya naik jabatan menjadi direktur. Indri tersenyum saat membaca kabar itu dari layar ponselnya. Bagus, Mas, naiklah setinggi mungkin. Karena nanti aku yang akan membuka jalan buat kamu jatuh. Lewat koneksinya di dunia fashion dan bisnis, Indri perlahan menyusupkan informasi ke beberapa media keuangan. Ia membocorkan jejak transaksi pribadi Kevin yang memakai dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua bukti yang ia serahkan tampak anonim, tanpa nama pengirim. Tapi cukup kuat untuk membuat pihak internal perusahaan melakukan penyelidikan. Dalam hitungan hari, kabar itu menyebar. Manajer proyek diduga menyelewengkan dana klien. Begitu bunyi headline di situs berita keuangan. Nama Kevin tidak langsung disebut, tapi semua orang di kantornya tahu siapa yang dimaksud. Dalam sekejap, Kevin menjadi bahan pembicaraan. Teleponnya berdering tak henti-henti, sementara Maya mulai panik. Mas, gimana ini? Namamu disebut di kantor, seru Maya ketakutan. Kevin memukul meja keras-keras. Siapa yang berani sebarin ini? Aku bersih. Tapi tidak ada yang percaya. Di sisi lain, Indri duduk di ruangannya dengan tenang, menatap layar laptop sambil menyeruput kopi. Ia melihat semua kekacauan itu dari jauh, dengan senyum samar. Kamu menghina aku waktu kamu di atas, Mas. Sekarang rasakan bagaimana rasanya dijatuhkan tanpa bisa melawan. Namun rencana Indri tidak berhenti di situ. Ia tahu Kevin akan mencoba mencari pembelaan. Maka ia menyiapkan langkah berikutnya. Maya. Ia menyewa seseorang untuk memantau gerak-gerik Maya, dan tak butuh waktu lama sebelum ia mendapat bukti-bukti baru. Maya ternyata juga menjalin hubungan dengan seorang pria lain, yang kebetulan klien perusahaan Kevin. Bukti itu Indri kirimkan secara anonim ke alamat kantor Kevin, disertai surat singkat. Hati-hati dengan orang yang kamu percayai. Pengkhianat selalu saling menemukan. Hari itu, Kevin pulang dalam keadaan hancur. Ia memecat Maya, memaki-maki, bahkan hampir kehilangan pekerjaannya. Indri melihat semuanya dari jauh dengan kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi bukannya puas, ia justru merasa ingin menuntaskan semuanya.
Beberapa hari kemudian, Kevin mendatangi rumah mereka, rumah yang sudah lama tidak ia kunjungi. Wajahnya kusam, mata sayu, dan tubuhnya tampak lebih kurus. "Indri," panggilnya lirih dari depan pintu. Indri yang sedang menata vas bunga menoleh pelan. "Masih ingat jalan pulang?" tanyanya dingin. Kevin menunduk. Aku butuh bantuanmu, Andy. Aku lagi diambang kehilangan semuanya." Indri menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Lucu ya, Mas. Dulu kamu buang aku waktu aku nggak berguna. Sekarang kamu datang waktu kamu jatuh." "Indri, aku nyesel." Suara Kevin bergetar. "Aku salah. Aku hancur tanpa kamu." Indri berjalan perlahan mendekatinya. "Iya, kamu memang hancur. Dan kamu harus hancur. Karena dulu, kamu yang menghancurkan aku." Air mata Kevin menetes, tapi Indri tidak tergerak. Baginya, tangisan Kevin bukan lagi sesuatu yang menyedihkan, melainkan balasan setimpal. Kevin berusaha menggenggam tangannya, tapi Indri menarik diri. "Mas, dulu aku hidup buat kamu. Aku bantu kamu sampai kamu sukses. Aku tahan semua sakit, semua hinaan. Tapi kamu malah ngerendahin aku. Sekarang aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Aku bisa sukses tanpa kamu. Dan kamu akan jatuh tanpa aku." Setelah berkata begitu, Indri menutup pintu perlahan, meninggalkan Kevin yang terisak di depan rumah. Malam itu, Indri duduk di balkon, menatap langit yang sama seperti malam-malam dulu saat ia menangis. Tapi kini tidak ada air mata, hanya ketenangan. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia atas kehancuran Kevin, tapi karena akhirnya ia tahu, ia sudah membalas dengan cara paling elegan. Beberapa hari kemudian, berita resmi keluar. Kevin dipecat dari jabatannya karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana. Nama baiknya hancur, reputasinya rusak. Maya menghilang, semua teman-temannya menjauh. Sementara itu, Indri berdiri di panggung sebuah acara penghargaan bisnis wanita, menerima penghargaan perempuan inspiratif tahun ini. Saat ia berbicara di depan mikrofon, matanya menatap jauh ke arah lampu sorot. "Aku dulu pernah jatuh karena dikhianati orang yang aku percaya," katanya dengan suara tegas. "Tapi hari ini, aku berdiri di sini karena aku belajar satu hal. Jangan pernah menyerahkan hidupmu pada orang lain. Bangkitlah, karena kebahagiaan sejati datang saat kamu membuktikan bahwa kamu mampu berdiri di atas luka." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Dan di antara kerumunan itu, seorang pria berdiri di belakang, Kevin. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ia hanya bisa menunduk, menatap wanita yang dulu ia hina, kini bersinar di atas panggung. Indri menatap sekilas ke arahnya, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas, karena dari pengkhianatanmu, aku belajar arti kekuatan." Lampu panggung berpendar lembut, dan di detik itu, Indri tahu, balas dendamnya telah sempurna. Namun bukan untuk menghancurkan Kevin sepenuhnya, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dulu kau remehkan kini berdiri lebih tinggi darimu. Waktu berlalu cepat. 6 bulan setelah kejatuhan Kevin, hidup Indri berubah sepenuhnya. Ia kini bukan lagi istri dari seseorang, melainkan Indri Pramesti, nama yang kini dikenal luas sebagai perempuan tangguh dan inspiratif. Majalah bisnis menulis tentang kisah perjuangannya. Banyak seminar mengundangnya untuk berbagi cerita, dan butik miliknya kini membuka 2 cabang baru di kota besar. Namun di balik semua gemerlap itu, Indri tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, rumah kenangan yang dulu penuh luka, kini telah ia ubah menjadi tempat yang damai. Vas bunga di meja tamu selalu segar, aroma lilin wangi memenuhi ruangan, dan senyum Indri kini bukan lagi senyum pura-pura, tapi senyum ketenangan setelah badai. Sementara itu, Kevin terpuruk. Setelah dipecat, ia kehilangan segalanya. Nama baiknya rusak,
Maya meninggalkannya setelah tahu ia tak lagi punya jabatan dan uang. Teman-teman kantornya menjauh. Keluarganya pun kecewa. Ia berusaha melamar pekerjaan baru, tapi reputasinya sudah hancur. Tak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Kevin kini tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Dari lelaki yang dulu memakai jas mahal dan mengendarai mobil mewah, kini ia hanya punya motor tua dan pakaian seadanya. Tiap malam, ia duduk di teras kontrakan sambil menatap langit gelap, memikirkan bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Dulu aku di atas, sekarang aku nggak punya apa-apa, gumamnya lirih. Dan semua ini karena aku kehilangan satu orang yang tulus. Suatu malam, hujan deras turun. Kevin menatap ponselnya lama, lalu membuka kontak yang sudah lama tak ia sentuh. Indri. Dengan ragu, ia mengetik pesan. Indri, aku tahu aku nggak pantas lagi ngomong sama kamu. Tapi aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Kalau aja waktu bisa diputar, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Pesan itu dikirim, tapi tak pernah dibalas. Indri hanya membaca sekilas, lalu menghapusnya tanpa menjawab. Ia sudah tidak punya ruang untuk masa lalu. Ia sudah memaafkan, tapi bukan berarti ia ingin kembali. Keesokan harinya, Indri menghadiri rapat penting dengan tim investor barunya. Ia tampil elegan dalam balutan blazer putih dan rok hitam. Di ruang meeting yang besar itu, hadir pula Aditya, sosok pengusaha yang dulu memberinya kesempatan besar. Pria itu kini semakin dekat dengannya, bukan hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi. Indri, kamu luar biasa, kata Aditya setelah rapat selesai. Kamu bukan cuma cerdas, tapi juga kuat. Aku kagum sama caramu menghadapi masa lalu tanpa kehilangan arah. Indri tersenyum lembut. Aku cuma belajar dari pengalaman, Mas Aditya. Hidup mengajarkan aku kalau luka bisa jadi pelajaran, bukan penjara. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada ketenangan di sana. Sejak kejatuhan Kevin, Aditya sering menemani Indri, tanpa memaksa, tanpa menuntut. Hanya memberi tempat aman untuk Indri menjadi dirinya sendiri. Malam itu, Indri dan Aditya makan malam bersama di sebuah restoran rooftop yang sederhana tapi romantis. Angin malam berhembus lembut. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Indri, ujar Aditya sambil menatapnya dalam. Aku tahu kamu pernah terluka. Tapi kalau kamu siap, aku ingin jadi orang yang bikin kamu bahagia, tanpa harus mengganti masa lalu, cukup menemani masa depan. Indri terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega. Terima kasih, Mas, jawabnya pelan. Aku belum tahu kapan aku siap. Tapi untuk pertama kalinya, aku nggak takut lagi untuk mencoba percaya. Sementara itu, Kevin masih berjuang di hidupnya yang kelam. Ia bekerja serabutan sebagai sopir online, hanya untuk menyambung hidup. Setiap kali ia melewati baliho besar di jalan yang menampilkan wajah Indri dengan tulisan, "Perempuan Inspiratif Indonesia," hatinya serasa diremas. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap gambar itu lama. "Itu kamu, Andy," bisiknya dengan suara serak. "Kamu yang dulu aku remehkan. Kamu yang aku tinggalin demi orang lain." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hancur sendiri, Andy. Dan kamu benar, aku jatuh tanpa kamu." Suatu sore, Kevin memberanikan diri datang ke butik Indri. Ia berdiri di depan pintu kaca, melihat Indri sedang tersenyum melayani pelanggan. Wajahnya bersinar, auranya tenang, berbeda jauh dengan dulu. Ketika Indri melihatnya, langkahnya sempat terhenti. Ada sekejap rasa getir di hatinya,
tapi juga kasihan. Ia melangkah keluar perlahan. "Mas," sapanya pelan. Kevin menunduk dalam-dalam. "Indri, maaf. Aku cuma mau bilang satu hal. Aku menyesal udah nyakitin kamu. Sekarang aku sadar, nggak ada perempuan sebaik kamu." Indri menatapnya lama, lalu berkata lembut tapi tegas. "Mas, penyesalan nggak bisa memperbaiki yang udah hancur. Aku sudah maafin, tapi aku nggak akan pernah balik ke masa lalu." Kevin menatapnya dengan mata merah. "Aku ngerti. Aku cuma mau kamu tahu. Aku bangga lihat kamu sekarang." Indri tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas. Semoga kamu juga bisa bangkit dan belajar. Aku udah bahagia dengan hidupku sekarang." Kevin mengangguk pelan, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Indri menatap punggungnya yang menjauh. Dulu, ia tak pernah bisa membayangkan bisa berbicara dengan Kevin tanpa amarah. Tapi kini hatinya benar-benar tenang. Ia sadar, kemenangan sejati bukan saat lawanmu jatuh, tapi saat kamu bisa berdiri tanpa membencinya lagi. Malamnya, Indri kembali ke rumah. Ia membuka jendela, memandang langit malam yang cerah. Ia tersenyum, memejamkan mata, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan, karena dari luka, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri." Di sisi lain kota, Kevin menatap layar ponselnya yang menampilkan foto lama mereka. Ia menutup mata, menahan air mata, dan berkata pelan, "Selamat, Andy. Kamu menang. Dan aku akan jalani sisa hidupku dengan menanggung kesalahan ini." Kehidupan terus berjalan. Indri dan Aditya semakin dekat, sementara Kevin mencoba menata hidupnya dari bawah. Dunia berputar, tapi kini posisi mereka terbalik. Yang dulu dijatuhkan, kini berdiri tegak. Yang dulu di atas, kini terpuruk dalam penyesalan. Dan bagi Indri, kisah itu telah usai, bukan dengan kebencian, tapi dengan kemenangan yang datang dari kekuatan hati. "Dulu aku mendukungmu sampai kamu sukses, Mas, tapi kamu menghancurkanku. Kini aku yang bangkit, tanpa kamu. Dan kamu akan hidup dengan penyesalanmu sendiri." Waktu berjalan begitu cepat, tapi luka di hati Indri masih terasa hangat seperti baru kemarin terjadi. Kini, 2 tahun telah berlalu sejak perpisahan itu. Hidupnya tak lagi sama, bukan karena kehilangan Kevin, tapi karena ia menemukan kembali dirinya yang dulu hilang dalam pengorbanan. Setiap pagi, Indri bangun lebih awal. Bukan untuk menyiapkan sarapan Kevin seperti dulu, tapi untuk menata jadwal produksi butiknya sendiri. Ya, butik itu kini berkembang pesat. Namanya Indria Mode, diambil dari namanya sendiri. Ia mempekerjakan belasan karyawan, sebagian besar adalah ibu tunggal dan perempuan yang dulu pernah mengalami nasib serupa, disia-siakan setelah mengorbankan segalanya untuk orang yang salah. Hidupnya kini lebih berwarna. Ia tak lagi menatap jam sambil menunggu seseorang pulang, tak lagi menahan tangis karena kata-kata kasar, dan tak lagi takut akan hari esok. Ia bebas. Ia kuat. Ia berharga. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk berputar. Suatu sore, saat Indri sedang mengunjungi pameran busana di Jakarta, matanya menangkap sosok yang tak asing. Pria itu berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas sederhana yang sudah kusam di tepinya. Wajahnya lelah, matanya sayu. Itu Kevin. Ia tampak bukan seperti dulu, bukan lagi pria yang penuh percaya diri, dikelilingi orang-orang penting. Sekarang, ia berdiri sendiri, membawa proposal lusuh di tangannya. Indri sempat terpaku, dadanya sesak, tapi ia tak bergerak mendekat. Hingga Kevin sendiri yang berjalan ke arahnya. "Indri,
Suaranya bergetar, lirih, seolah takut dengan bayangan masa lalu yang ia buat sendiri. Indri hanya menatap, tanpa ekspresi. "Ada apa, Mas Kevin?" tanyanya datar, sopan, tapi tegas. Kevin menunduk. Aku cuma ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya setelah ninggalin kamu. Semua orang ninggalin aku juga. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Hening beberapa detik. Di mata Kevin, ada penyesalan yang dalam. Tapi di mata Indri, hanya ada ketenangan, bukan kebencian, melainkan penerimaan. "Mas," katanya pelan, "dulu aku sempat berjanji mau menjatuhkan kariermu, dan mungkin semesta sudah melakukannya tanpa aku harus mengotori tanganku. Tapi sekarang aku nggak ingin balas dendam lagi. Aku sudah bahagia, dan itu balas dendam terbaikku." Kevin menatapnya. Air mata jatuh di pipinya. "Aku nggak pantas dimaafin." Indri tersenyum kecil. "Mungkin iya. Tapi aku butuh memaafkan, supaya aku bisa hidup tenang. Aku udah belajar, Mas, mencintai orang yang salah memang menyakitkan, tapi mengasihani diri sendiri lebih menyiksa." Ia melangkah pergi meninggalkan Kevin yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung wanita yang dulu ia rendahkan, kini menjelma jadi sosok yang begitu kuat dan berwibawa. Di luar gedung, angin sore Jakarta berhembus lembut. Indri mendongak menatap langit, biru, tenang, sama seperti hatinya sekarang. Ia tahu, Tuhan tak pernah tidur. Semua yang pernah direbut darinya, kini dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Indri berjalan menuju mobilnya, senyum tipis mengembang di bibirnya. Dalam hati ia berbisik pelan, "Terima kasih, Kevin. Karena telah menghancurkanku dulu, aku akhirnya belajar membangun diriku kembali, dan kali ini, tak ada yang bisa meruntuhkannya lagi." Dan disitulah kisahnya benar-benar berakhir. Bukan dengan tangis, bukan dengan dendam, tapi dengan kemenangan. Kemenangan seorang istri yang pernah disia-siakan, namun bangkit menjadi wanita yang tak tergoyahkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah nyata dari Indri ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Tuliskan di kolom komentar. Aku juga pernah disia-siakan, tapi aku bangkit lagi. Karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan. Tamat.